Oke, kali ini kita akan bedah tuntas sebuah buku investasi legendaris yang bisa dibilang jadi resep rahasia di balik kekayaan banyak miliarder. Dan ini bukan buku sembarangan loh. Coba bayangin, Warren Buffett, salah satu orang terkaya di planet ini, bilang kalau buku inilah yang jadi fondasi seluruh strategi investasinya. Keren banget kan? Oke, jadi apa aja yang bakal kita bahas? Pertama, kita mulai dari cerita sedih seorang jenius. Terus kita bakal bedain mana investor, mana spekulan. Kita juga bakal kenalan sama si tuan pasar, belajar soal margin keamanan, dan terakhir, kita cari tahu Anda ini tipe investor yang mana. Udah siap? Yuk, langsung aja kita mulai. Nah, kita masuk ke bagian pertama. Dan ini dimulai dari sebuah kisah nyata dari masa lalu yang jadi bukti kalau jadi orang paling pinter sekalipun itu bukan jaminan sukses di dunia saham. Dan siapa sangka pelajaran ini datang dari salah satu orang paling jenius dalam sejarah. Iya, bahkan orang yang nemuin hukum gravitasi aja bisa loh jadi korban kegilaan pasar. Jadi ceritanya gini, Newton itu awalnya udah untung gede loh. Dia udah jual dan dapat untung double. Tapi, nah ini dia ngelihat teman-temannya makin kaya raya, terus kena FOMO, fear of missing out. Akhirnya, dia masuk lagi dengan semua hartanya di harga puncak. Dan begitu gelembungnya pecah, habis semua. Ini pelajaran yang harganya mahal banget. Dari kisah Newton ini, poin utamanya jadi jelas banget. Benjamin Graham ngajarin kita, investasi itu bukan soal seberapa tinggi IQ-mu, bukan sama sekali. Tapi soal seberapa kuat kamu bisa ngendaliin emosi, itu kuncinya. Nah, ngomongin soal emosi, ini langsung nyambung ke pembedaan paling fundamental yang diajarkan Graham, yaitu apa sih bedanya antara investasi yang beneran dengan yang cuma sekedar untung-untungan atau judi? Supaya kita nggak ngulangin kesalahan yang sama kayak Newton, Graham ngasih kita definisi yang super jelas. Anggap aja ini kayak kompas buat kita, biar nggak salah jalan antara investasi yang aman dan spekulasi yang, berbahaya. Biar gampang, bayangin gini aja. Investor itu mikirnya kayak beli bisnis beneran. Dia lihat fundamentalnya, prospek jangka panjangnya. Sementara spekulan, dia cuma peduli sama pergerakan harga jangka pendek. Dia nggak peduli perusahaannya bagus atau enggak. Yang penting harganya naik besok. Jadi, investor fokus ke nilai, spekulan fokus ke harga dan gosip. Oke, pertanyaannya sekarang gimana caranya kita bisa tetap tenang dan ngendaliin emosi di tengah pasar yang naik turun kayak roller coaster? Nah, Graham punya satu analogi yang brilian banget buat bantu kita. Yuk, kita kenalan sama yang namanya Tuan Pasar. Coba bayangin, Anda punya rekan bisnis namanya Tuan Pasar. Dia ini partner yang aneh, tapi juga sangat akomodatif. Masalahnya cuma satu, moodnya itu loh, gampang banget berubah. Setiap hari, bener-bener setiap hari, si tuan pasar ini datang ke Anda. Dia nawarin harga, mau beli saham saya nggak di harga sekian? Atau saya beli saham kamu ya di harga segini, penawarannya ada terus. Tapi lucunya, harga yang dia tawarkan itu sama sekali nggak rasional, murni karena moodnya aja. Kalau dia lagi seneng banget, harganya bisa melambung tinggi, nggak masuk akal. Besoknya, kalau dia lagi panik, dia malah nawarin harga diskon besar-besaran, kayak lagi cuci gudang. Dan disinilah letak kejeniusan analogi ini. Anda punya pilihan buat cuekin dia. Yap, cuekin aja. Anda nggak wajib beli pas dia lagi euforia, dan nggak wajib jual pas dia lagi panik. Justru sebaliknya, tuan pasar itu ada untuk melayani Anda, bukan untuk mengatur Anda. Manfaatkan mood swingnya. Beli pas dia lagi depresi dan jual pas dia lagi kegirangan. Oke, jadi kalau kita bisa cuekin si tuan pasar, terus kapan dong waktu yang tepat buat beli atau jual? Nah, disinilah kita masuk ke prinsip paling inti dari Benjamin Graham, aturan emasnya, margin of safety atau margin keamanan. Konsepnya simpel banget sebenarnya. Coba bayangin seorang insinyur bangun jembatan. Kalau truk paling berat yang bakal lewat itu 10 ton, apa dia bangun jembatan yang kuatnya pas 10 ton? Tentu enggak kan? Pasti dia bangun jembatan yang kuat nahan 15 ton atau bahkan 20 ton. Nah, selisih kekuatan ekstra itulah yang disebut margin keamanan. Dalam investasi artinya beli aset dengan harga yang jauh lebih murah dari nilai intrinsiknya. Jadi kalau ada apa-apa atau analisis kita sedikit meleset, kita tetap aman. Nah, setelah kita tahu prinsip-prinsip dasarnya, Graham bilang kalau nggak ada satu resep tunggal buat semua orang.
Menjadi investor cerdas itu ada jalurnya masing-masing. Pertanyaannya kembali ke diri Anda sendiri. Seberapa banyak waktu dan usaha yang mau Anda curahkan? Secara garis besar, ada dua tipe investor. Yang pertama, investor defensif. Tujuannya simpel, aman, nggak mau pusing, dan bebas dari kerja keras. Yang kedua, ada investor proaktif atau enterprising. Nah, yang ini beda. Dia rela riset mendalam, kerja keras, demi mendapatkan imbal hasil yang lebih tinggi dari rata-rata pasar. Apapun tipe Anda, Graham punya aturan praktis soal alokasi aset. Intinya adalah, jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Selalu jaga portofolio Anda seimbang antara saham dan obligasi. Proporsinya bisa disesuaikan, mungkin 50-50 atau 75-25, tergantung situasi. Tapi yang paling penting, jangan pernah mengubah alokasi ini gara-gara panik atau ikut-ikutan hype tuan pasar. Pada akhirnya, ada banyak hal di luar kendali kita. Kita nggak bisa ngontrol pasar, kita nggak bisa ngontrol ekonomi, tapi ada 5 hal yang sepenuhnya ada di tangan Anda. Ekspektasi Anda, resiko yang Anda ambil, biaya-biaya investasi, pajak, dan yang nomor satu paling penting, perilaku Anda sendiri. Inilah kekuatan super Anda sebagai seorang investor. Jadi pasar itu akan selalu naik turun, tuan pasar akan selalu punya moodnya sendiri. Itu sudah pasti. Pertanyaan yang sebenarnya adalah, apakah Anda akan ikut-ikutan moody juga? Pelajaran abadi dari Benjamin Graham adalah ini. Musuh terbesar seorang investor bukanlah market crash atau resesi. Musuh terbesarnya adalah dirinya sendiri. Kalau Anda bisa menaklukkan emosi Anda bisa menaklukkan permainan ini.